Pernah nggak sih kalian baca cerita terus ngerasa kok kayaknya ada sesuatu yang lebih ya dari sekedar alur ceritanya aja? Nah, hari ini kita nggak cuma bakal dengerin cerita, kita bakal jadi detektif. Yap, kita akan bongkar sebuah cerita buat nemuin pesan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Betul banget. Setiap penulis itu kayak seorang arsitek. Mereka bangun dunia pakai kata-kata, dan di dalam fondasinya itu, mereka tanam sebuah ide, sebuah pesan. Nah, tugas kita, ya menemukan cetak birunya itu. Oke, bagus. Siapin kaca pembesar kalian, karena kita akan langsung terjun dan menyelaminya sekarang juga. Cerita yang akan kita bedah hari ini judulnya Jumat Bersih di Sekolah. Ini cerita yang kelihatannya simple tentang budaya gotong royong. Yuk kita kenalan dulu sama tokoh-tokohnya. Pertama, kita punya Mila. Dia ini pahlawan kita hari ini. Lihat deh, semangat banget dia membersihkan halaman sekolah. Buat dia, kerja bareng-bareng itu bikin semua jadi terasa ringan dan asik. Tentu aja, setiap cerita yang seru butuh sedikit masalah kan? Nah, disinilah Dimas dan Mona muncul. Beda banget sama Mila, mereka kelihatannya nggak semangat sama sekali. Ikutan bersih-bersih kayaknya terpaksa, dan itu kelihatan jelas dari gerak-gerik mereka. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Mereka ini bukan cuma males, tapi sengaja merusak hasil kerja keras Mila. Sampah daun yang udah dikumpulin rapi-rapi, malah diinjak-injak. Nah, ini dia nih momen yang jadi pemicu konflik di cerita kita. Mila yang coba menyelesaikan masalah baik-baik negur mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka cuek aja. Sama sekali nggak peduli. Malah diulangin lagi perbuatannya. Yang tentu aja bikin situasinya jadi makin panas. Dan disinilah titik baliknya. Ada orang dewasa yang turun tangan. Tapi coba perhatiin baik-baik pilihan kata Bu Nina. Beliau nggak cuma bilang, jangan nakal atau jangan jahil. Beliau secara spesifik pakai kata perundungan. Kenapa ini penting? Karena ini langsung mengubah level masalahnya. Dari yang tadinya cuma gangguan biasa, jadi sebuah isu yang jauh lebih serius. Ternyata intervensi Bu Nina berhasil. Kata-katanya yang tegas tadi bikin Dimas dan Mona sadar akan kesalahan mereka. Akhirnya, mereka menyesal, minta maaf, dan janji nggak akan mengulanginya lagi. Cerita kita pun sampai di akhir yang melegakan. Oke, ceritanya udah selesai, tapi perjalanan kita justru baru aja dimulai. Sekarang yuk kita coba buka kep mesin dari cerita ini, dan kita lihat komponen apa aja yang bikin cerita ini berjalan. Coba lihat ini. Sederhana banget kan? Di satu sisi ada permasalahan, Mila diganggu. Di sisi lain ada penyelesaian, Ibu Nina datang menasihati. Intinya, setiap cerita di dunia ini, dari dongeng sampai film-film keren, itu adalah perjalanan dari titik A, yaitu masalah, ke titik B, yaitu solusi. Inilah DNA dari sebuah cerita. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi dan bagaimana ceritanya disusun. Tapi sekarang, kita sampai ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa? Kenapa sih penulis repot-repot bikin cerita ini? Apa harta karun yang sebenarnya pengen dia kasih ke kita? Nah, harta karun ini, dalam dunia sastra, kita sebut sebagai pesan atau amanat. Inilah pelajarannya, ide utamanya, atau nilai yang jadi jantung dari sebuah cerita. Inilah alasan kenapa cerita itu ada. Dan ini dia kuncinya. Coba perhatikan, gimana cara solusi dari masalah, yaitu nasihat Bu Nina, secara langsung membuka pesan penulis buat kita. Solusinya adalah jangan ganggu temanmu. Pesannya adalah kita tidak boleh mengganggu orang lain. Kelihatan kan polanya? Jadi cerita ini tuh bukan sekedar tentang nyapu halaman, tapi tentang pelajaran universal soal menghargai orang lain. Paham sebuah cerita itu keren, tapi gimana kalau kita bisa lebih dari itu? Gimana kalau kita bisa berdialog dengan ceritanya? Nah, di bagian ini, kita akan belajar caranya jadi pembaca yang aktif, bukan cuma penonton pasif. Hal pertama yang bisa kita lakuin adalah ngasih tanggapan. Ini adalah reaksi kita, pendapat kita, tentang apa yang barusan kita baca atau dengar. Jadi, tanggapan itu ada dua rasa utama. Ada komentar, yang lebih kayak observasi, kita jelasin apa yang kita lihat. Terus ada kritik, yang biasanya lebih tajam. Ya kayak juri yang ngasih penilaian gitu. Dua-duanya cara yang sah kok buat merespon sebuah cerita. Nah, contoh tanggapan ini efektif banget. Poin pertama, perbuatan Dimas dan Mona menghambat kegiatan Jumat Bersih, itu kan analisis fakta. Poin kedua, perbuatan mereka tidak patut ditiru. Nah, ini adalah penilaian moral. Jelas, ringkas, dan langsung ke intinya.
Kalau tanggapan itu melihat ke belakang, ke apa yang sudah terjadi, saran itu melihat ke depan. Ini adalah saat kita nggak cuma berkomentar, tapi kita juga jadi semacam penasihat yang mengusulkan apa yang seharusnya terjadi atau apa yang bisa dilakukan secara berbeda. Contohnya gini, ada baiknya Dimas dan Mona mendapatkan sanksi. Coba perhatikan bedanya. Ini bukan lagi sekedar mengomentari kelakuan mereka, ini mengusulkan sebuah konsekuensi, sebuah tindakan untuk kedepannya. Ini cara kita sebagai pembaca buat ikut ngebentuk dunia cerita dan nilai-nilainya. Oke, kita udah membedah cerita, nemuin pesannya, dan belajar cara meresponsnya. Mungkin ada yang mikir, ini kan cuma cerita anak-anak, kenapa harus ribet ini sih? Nah, ini dia alasannya. Karena pada akhirnya, menganalisis cerita itu bukan cuma latihan akademis, ini adalah cara kita melatih empati, mengasah pikiran kritis, dan belajar melihat pola dalam interaksi antar manusia. Cerita itu ibarat simulasi kehidupan. Dengan memahaminya, kita jadi lebih siap buat memahami kehidupan yang nyata. Jadi, saya mau kasih kalian satu tantangan kecil ya. Lain kali kalau kalian nonton film, baca buku, atau bahkan dengerin cerita, coba deh jadi detektif. Apa masalahnya, gimana solusinya, dan yang paling penting, pesan apa yang tersembunyi di baliknya. Dunia ini penuh banget sama cerita. Selamat berburu harta karun.